Jadi Dajjal memang nanti kalau muncul ngakunya dirinya Al-Masih, juru selamat, padahal dialah pengacau, dia penipu, dia pembohong, ya. Nah, kita sekarang hidup tanpa Dajjalnya sudah hadir, tetapi sistem Dajjalnya sudah hadir, ya. Dajjalnya belum hadir, tapi sistemnya sudah hadir. Dan kalaupun sekarang yang ada bukan Dajjal tetapi Dujail, ya, Dajjal kecil, Pak, ya. Mereka berpenampilan seperti orang yang banyak memberi pertolongan kepada masyarakat luas, padahal pembohong, padahal penipu, padahal bikin kacau, ya. Dia seolah-olah menyatakan dia membela kebenaran, padahal dia membela kebatilan. Itulah ciri khas Dajjal dan siapapun yang menjadi antek-anteknya Dajjal. They deceive people, ya. Mereka membohongi manusia. Mereka menyebarluaskan deception. Deception itu artinya tipuan, Pak. Kelihatannya benar padahal jelas batil. Makanya yang hanya selamat dari Dajjal dan sistem Dajjal ini mereka-mereka yang imannya murni. Kalau imannya nggak murni nggak selamat, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah siang hari ini kembali kita bersyukur Allah masih mengizinkan kita salat zuhur berjamaah. Semoga salat kita tadi diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dengan majelis ilmu, dan siang hari ini tema kita masih melanjutkan tema kajian akhir zaman yang lalu, yaitu fitnah sistem kafir syirik, sistem Dajjal. Untuk menyegarkan ingatan kita kembali, kita awali dengan mengingat hadis mengenai perjalanan sejarah umat Islam, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa ringkasan sejarah umat Islam terdiri dari 5 periode, 5 fase, 5 babak. Dan kita yang hidup di era modern sekarang ini, qadarullah berada di babak keempat, yang disebut dengan babak mulkan jabriyah. Ini babak mulkan jabriyah, babak para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Dan ini merupakan babak yang paling kelam dalam sejarah umat Islam. Tidak ada babak lebih gelap daripada babak yang kita hadapi sekarang. Sebab semenjak Nabi Muhammad SAW mewujudkan sistem iman tauhid di kota Madinah setelah hijrah dari Mekah, baru 1342 tahun berikutnya lah sistem tersebut runtuh, ya. Jadi di babak pertama, di babak kedua, di babak ketiga, dunia ini menyaksikan umat Islam memimpin dengan sistem iman tauhid. Nah, baru memasuki babak keempat inilah sistem itu runtuh. Sebab Allah Ta'ala menguji kita dengan Allah cabut hak kepemimpinan dunia dari tangan Islam dan umat Islam, lalu Allah serahkan ke pihak lain, ya. Pihak lain itu adalah Barat, Eropa, Amerika, yang tidak lain adalah al-Yahud wan Nasara, kaum Yahudi dan Nasrani. Dan itu sepenuhnya hak Allah, karena Allah sendiri sudah menjelaskan dalam surat Ali Imran bahwasanya urusan siapa yang memimpin dunia ini itu sepenuhnya hak Allah, urusan Allah. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Katakanlah, wahai Allah yang menggenggam segenap kerajaan, engkau beri kerajaan siapa yang kau kehendaki,
engkau cabut kerajaan, kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki, ya. Jadi ini masalah sunnatullah, ya. Dan ini juga terkait dengan sebuah sunnatullah yang disebut dengan sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Allah sudah jelaskan dalam surat Ali Imran 140, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari masa kejayaan dan keruntuhan kami pergilirkan di antara manusia agar mereka bisa mengambil pelajaran, ya. Jadi ada masanya orang-orang beriman berjaya, ada masanya orang beriman dicabut kejayaannya. Itu hak Allah. Ada masanya orang kafir berjaya seperti sekarang, dan kalau mereka berjaya mereka berlaku semena-mena, ya. Tetapi akan datang jadwalnya di mana Allah cabut kejayaan mereka sehingga mereka akan keok, ya. Itu sepenuhnya adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya kita meyakini bahwa 5 babak perjalanan sejarah umat Islam itu sifatnya up and down, kadang naik, kadang turun, ya. Dan kalau kita lihat sekarang ini kita di babak keempat, ya tentunya berada di posisi di bawah garis merah ini, Pak. Yang selalu saya ingatkan, ini garis bukan garis kemiskinan, Pak. Ini garis batas kejayaan dan kekalahan. Kapan umat Islam berada di atas garis merah berarti sedang berjaya. Kapan umat Islam di bawah garis merah berarti sedang terkapar, ya, sedang kalah, sedang runtuh posisinya. Dan ini skenario Allah Ta'ala. Dan kalau kita mau jujur, alhamdulillah dari 5 babak perjalanan sejarah umat Islam, jumlah babak kita di atas garis merah lebih banyak daripada jumlah babak kita di bawah garis merah. Total di atas garis merah kita 3,5 babak, 1,5 babak di bawah garis merah, 1 babak penuh di babak keempat ini sekarang. Dan waktu Nabi dahulu memimpin, separuh perjalanan Nabi memimpin itu di bawah garis merah, yaitu waktu di Mekah. Nabi kan berjuang di Mekah dengan para sahabat dalam kondisi mirip kita sekarang, Pak. Setiap hari dipersekusi, dikriminalisasi, dimarginalisasi, ya. Dituduh gila, dituduh tidak waras, sama aja sekarang dituduh radikalis, dituduh fundamentalis, teroris, sama aja. Sejarah berulang. Cuma kita nggak mau belajar sejarah, jadi kita menyangka, oh kita teroris nih, wah kita fundamentalis nih, ya. Dulu Nabi nggak membuat para sahabat yakin kita gila, kita nggak waras, enggak. Yang bilang gila nggak waras itu kan orang-orang musyrik, gitu. Yang bilang teroris itu kan orang-orang yang nggak ngerti agama, orang-orang yang nggak ngerti hakikat kehidupan. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, we are living in the darkest chapter of the Islamic history. Kita sedang menjalani babak fase periode yang paling gelap dalam sejarah umat Islam. Inilah babak di mana umat Islam babak belur, ya, itu realita. Yang penting mental kita nggak babak belur, Pak. Itu yang paling penting. Sebab banyak orang sudah babak belur, situasinya membiarkan mentalnya ikut babak belur. Dengan jalan akhirnya menggunakan kaedah, kalau nggak bisa mengalahkan mereka, kita gabung saja sama mereka. Ini mentalitas babak belur nih. Mentalitas yang nggak sabar dalam kondisi sulit, akhirnya berpikir berkhianat, ya. Demi mendapatkan kejayaan juga, demi mendapatkan kekayaan juga, demi bisa menjabat juga, akhirnya ya berkhianat. Apa jadi? Apa boleh buat? Begitu. Kita tidak akan berpikir demikian, ya. Buat kita lebih baik kita mati dalam kekalahan secara duniawi tetapi menang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, dan cilakanya kaum Yahudi Nasrani yang memimpin dunia hari ini kemudian merumuskan sebuah sistem kafir syirik yang mereka kasih nama Novus Ordo Seclorum, yang itu bisa kita temukan di lembaran kertas hegemonik hari ini yang bernama kertas dolar. Tetapi hanya di pecahan $1 kita temukan kata-kata Novus Ordo Seclorum, ya. Apa artinya? Novus artinya baru, new. Ordo artinya tatanan, order. Seclorum artinya world, dunia. Jadi mereka ingin mencanangkan sebuah sistem tatanan dunia baru yang perumpamaannya seperti piramida tunggal, yang semua orang dimasukkan ke dalam kotak piramida itu, untuk kemudian piramida ini nantinya punya pucuk pimpinan yang simbolnya bermata sebelah.
Sedangkan bagi kita simbol mata sebelah bukan benda asing ya. Dia benda yang sudah Nabi jelaskan 15 abad yang lalu, itulah isyarat Ad-Dajjal ya. Dan mereka tulis lagi di atasnya Anuit Qibtis, yang maknanya he has favored our undertakings. Dia, si mata sebelah ini, telah merestui segenap upaya-upaya kami. Upaya apa? Upaya mewujudkan sebuah tatanan dunia yang seluruh aspek hidupnya sejalan dengan nilai-nilai kekufuran Dajjal. Karenanya tatanan dunia ini sejatinya dipersiapkan untuk menggelar karpet merah penyambutan hadirnya juru selamat mereka, yaitu Ad-Dajjal ya. Kalau dalam bahasa mereka menggunakan istilah Messiah ya. Messiah itu juru selamat, Pak. Dan sekarang ada film terkenal judulnya Messiah ya, sedang beredar ya. Dan dalam film itu digambarkanlah seolah-olah sang juru selamat itu adalah Jesus. Padahal Jesus itu Isa alaihissalam yang akan membunuh Dajjal. Jadi Dajjal memang nanti kalau muncul ngakunya dirinya Al-Masih, juru selamat. Padahal dialah pengacau, dia penipu, dia pembohong ya. Nah, kita sekarang hidup tanpa Dajjalnya sudah hadir, tetapi sistem Dajjalnya sudah hadir ya. Dajjalnya belum hadir, tapi sistemnya sudah hadir. Dan kalaupun sekarang yang ada bukan Dajjal tetapi Dujail ya, Dajjal kecil, Pak ya. Mereka berpenampilan seperti orang yang banyak memberi pertolongan kepada masyarakat luas, padahal pembohong, padahal penipu, padahal bikin kacau ya. Dia seolah-olah menyatakan dia membela kebenaran, padahal dia membela kebatilan. Itulah ciri khas Dajjal dan siapapun yang menjadi antek-anteknya Dajjal. They deceive people ya, mereka membohongi manusia. Mereka menyebarluaskan deception. Deception itu artinya tipuan, Pak. Kelihatannya benar padahal jelas batil. Makanya yang hanya selamat dari Dajjal dan sistem Dajjal ini mereka-mereka yang imannya murni. Kalau imannya nggak murni nggak selamat, Pak. Ya. Sampai Nabi mengatakan baina ainaihi maktubun kafirun yaqra'uhu kullu mu'minin katibin aw ghairi katibin. Antara kedua matanya Dajjal nanti akan ada tulisan kafir yang bisa dibaca oleh siapapun mukmin, orang beriman, baik dia bisa baca tulis maupun dia tidak bisa baca tulis. Jadi syarat bisa membacanya apa? Beriman. Syaratnya bukan punya gelar akademis, doktor, profesor, S2, S1, tidak. Syaratnya beriman. Sekalipun dia tidak bisa baca tulis, tapi Allah izinkan karena imannya mendeteksi tulisan kafir di jidatnya Dajjal ya. Itu Dajjal, Pak. Nah, apalagi Dujail, Pak. Semestinya menghadapi Dujail ini, kalau memang iman kita nyala, Pak, kita dengan mudah bisa mendeteksi ini Dujail gitu ya. Tapi mereka-mereka yang sudah terbeli imannya ya kan, sekalipun dia profesor, doktor, Pak, wow, membela habis-habisan Dujail itu, Pak. Dibela habis, Pak. Kenapa? Ya karena sudah terbeli. Sudah menjadi bahagian dari Ansarud Dujail ya, pasukannya Dujail. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, hakikat yang kita alami sekarang ini adalah sebuah perpanjangan dari pertarungan abadi antara ahlul haq melawan ahlul batil. Ini sudah kita bahas juga ya. Ahlul haq adalah mereka-mereka yang menjadikan Allah sebagai sentral kehidupannya, fokus kehidupannya itu Allah Ta'ala. Makanya mereka tidak pernah berhenti zikrullah, mengingat Allah. Sedangkan Allah Ta'ala sudah berjanji kepada ayahanda kita Adam alaihissalam bahwa setelah Adam alaihissalam, anak keturunannya itu, dari kurun waktu ke kurun waktu, dari zaman ke zaman, dari negeri ke negeri, Allah akan kirim petunjuk lewat para kurirnya, yaitu para nabi dan para rasul. Dan petunjuk ini kalau diikuti akan selamat, kalau tidak diikuti akan tersesat di dunia dan celaka di akhirat. Nah, mereka yang akan selamat itu adalah yang menerima para nabi dan rasul dengan petunjuk yang dibawa Allah, yang dikirim Allah lewat mereka, namanya al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang beriman ini jika merapihkan barisan, Allah juluki barisan mereka dengan sebutan Hizbullah ya, partai Allah.
Dan jika mereka istiqamah sampai akhir hayat menjadi orang beriman, niscaya mereka menjadi al-ghalibun, orang-orang yang meraih kemenangan, dan kemenangan yang nyata mereka nikmati adalah di akhirat nanti dalam bentuk berhak dakhalal jannah, masuk ke dalam jannah. Nah, sepanjang sejarah umat manusia, jika ada negeri wilayah yang Allah izinkan orang-orang yang sebelah kanan ini memimpinnya, pasti mereka akan memimpin dengan menegakkan sistem iman tauhid. Tapi sebaliknya, ahlul batil ini sentral kehidupannya itu iblis dan bala tentaranya asyayatin, setan-setan. Sedangkan iblis itu punya satu agenda. Apa agendanya? Ya Allah, beri aku tangguh. Jangan langsung aku dikutuk. Jangan aku langsung diazab. Ya kan, beri aku tangguh. Oke lah, aku sudah sesat nih, tapi beri aku tangguh. Sama Allah dikasih tangguh. Begitu dikasih penangguhan, langsung dia keluarkan isi hatinya yang penuh hasad itu. Dia bilang, ya Allah, aku akan sesatkan sebanyak-banyaknya hamba-hambamu dari siratal mustaqim, dari jalan engkau yang lurus. Jadi ini sudah agenda utamanya, berbulat tekad menyesatkan hamba-hamba Allah, dirinya si iblis maupun bala tentaranya hizbus syaitan, pasukan syaitan. Nah, dalam mereka upaya menyesatkan sebanyak-banyaknya hamba-hamba Allah, mereka tetap menggunakan teori ekonomi, Pak. Sesedikit mungkin biaya yang dikeluarkan, sebesar mungkin hasil yang bisa dicapai. Karenanya dalam menyesatkan dia pilih-pilih downline yang aktif. Kalau downline-nya nggak aktif mah nggak dipilih, Pak. Yang dipilih yang aktif. Supaya kalau downline-nya aktif, yang dipilih mau jadi downline-nya, sudah dia bergerak lagi sendirinya. Nah, downline aktif ini dijuluki di tengah-tengah masyarakat dengan julukan para taghut. Orang-orang yang punya kuasa tetapi melampaui batas dalam kekuasaannya. Contoh-contohnya dalam sepanjang sejarah diabadikan dalam Al-Quran. Salah satunya yang fenomenal namanya Firaun. Ya, Firaun ini salah satu downline utamanya iblis untuk menyebarluaskan kesesatan. Makanya dia begitu togoknya, begitu melampaui batasnya, sampai ketika dia berkuasa dia berani mengumumkan, ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan kalian yang maha tinggi. Ini tagut, Pak, yang kayak gini tagut ini. Cuman jangan salah, kalau ada orang memenuhi kriteria tagut sementara dia nggak pernah mengucapkan kalimat itu, bukan berarti dia bukan tagut, gitu. Jangan, oh enggak, ini bukan tagut, dia nggak pernah bilang kayak diucapkan Firaun. Ya nggak perlu, Firaun itu tagut yang paling ideal, Pak. Yang namanya paling ideal ya mesti ada khas dong, ada yang spesial. Tapi secara umum tagut itu bagaimana? Dia memimpin sambil menuntut ketaatan penuh dari rakyat yang dia pimpin, satu. Dan kedua, dia menyingkirkan pemberlakuan aturan dan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lebih senang bikin aturan dan hukum sendiri yang memuaskan dirinya dan kelompoknya, kroni-kroninya gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, puncak dari para tagut ini akan muncul di akhir zaman, julukannya Dajjal ya. Dajjal itu tagut yang paling dahsyat nantinya. Makanya ucapannya mirip dengan ucapan Fir'aun. Dajjal itu kan nanti kalau ngomong di depan masyarakat bilang apa? Ana rabbukum, aku Rabb kalian. Ditambah lagi dia punya 1001 tipu muslihat, sihir. Dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah. Dia bisa kolaborasi dengan jin, sehingga jin itu nanti dia perintahkan untuk tampil sebagai sosok manusia atas perintahnya dengan izin Allah lagi-lagi. Ya, maka orang-orang yang bodoh, yang kagum ngelihat sihir, kagum ngelihat tipu daya, ya kan, ya akan percaya, oh ini Rabb, berarti benar dia Rabb ini bisa menghidupkan yang mati, gitu, ya kan? Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, siapa pengikut taghut ini, pengikut Dajjal ini? Kalangan manusia dari al-munafiqun, al-musyrikun, al-kafirun. Kalau nggak kaum kafir, kaum musyrik, kaum munafik, ini pasti menjadi pengikut dari para taghut itu. Dan jika mereka sampai akhir hayat tidak kunjung bertaubat, pindah kapling ke kanan jadi orang beriman,
niscaya mereka akan menjadi golongan al-khasirun, golongan yang merugi. Dan kerugian nyata yang mereka akan alami di mana? Di akhirat nanti dalam bentuk dakhalan nar, masuk ke dalam neraka. Bersama siapa? Bersama fokus kehidupannya iblis. Dan sepanjang sejarah umat manusia, jika ada wilayah, ada negeri yang Allah izinkan kalangan sebelah kiri ini yang pimpin, kayak baik musyrikin, kafirin atau munafikin, niscaya mereka akan mendirikan sistem kafir syirik, Pak, dalam kehidupan nyata. Mustahil kalangan sebelah kiri ini akan mendirikan sistem iman tauhid, nggak mungkin. Sebagaimana mustahilnya orang mukmin yang sejati akan mendirikan sistem kafir syirik, nggak mungkin, Pak. Ya, itu nggak connect namanya jaka sembung, ya, kagak nyambung. Gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, skema barusan itu adalah slide yang menggambarkan pengelompokan manusia berdasarkan kesetiaannya, loyalitasnya. Ahlul haq hizbullah, setianya kepada petunjuk Allah, sedangkan ahlul batil hizbus syaitan, setianya kepada ajakan iblis yang penuh tipuan, ya. Dan para pengikut iblis ini di akhirat nanti baru akan menyesal ketika akhirnya mereka dipaksa Allah Ta'ala mendengarkan khutbah iblis di neraka. Itu, ya. Jadi Masya Allah, kita ini alhamdulillah jadi orang beriman, Pak, sehingga tanpa mengalami di akhirat nanti, di dunia saja Allah sudah kasih tahu nanti akan ada sebuah peristiwa menarik sekali di neraka, yaitu saat iblis dikasih izin berkhutbah di tengah-tengah neraka. Makanya kita harus berharap kepada Allah, khutbahnya iblis ini cuman kita dengar di dunia saja, Pak, dan kita mampu mengambil pelajaran dari khutbahnya. Sebab siapa yang gak sanggup mengambil pelajaran dari khutbahnya iblis sewaktu di dunia, niscaya dia dipaksa Allah mendengarkan khutbahnya di akhirat nanti, karena dia menjadi penghuni neraka bersama iblis. Mari kita simak baik-baik apa kata iblis di neraka nanti. Allah Ta'ala berfirman, wa qala syaitanu lamma qudiyal amr, dan berkatalah syaitan ketika perkara hisab sudah diselesaikan. Maksudnya berkatalah syaitan itu berkhutbahlah dedengkotnya syaitan. Siapa itu? Iblis. Ketika perkara hisab sudah diselesaikan. Hisab ini perhitungan amal, sehingga orang sudah masuk, diputuskan Allah masuk ke neraka atau masuk ke surga. Bahkan orang-orang yang tadinya sempat masuk neraka dulu sudah dipindahkan ke surga, karena sudah selesai masa tahanannya di neraka, karena dosa-dosa tertentu yang gak sempat selesai ditaubati waktu di dunia, terpaksa harus ditaubati dalam bentuk dibakar sama Allah di neraka. Wa na'udzubillah min dzalik. Dan kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan yang kayak gitu pun kita nggak mengalami, ya. Kita nggak mau masuk neraka sambil nantangin Allah sampai mengatakan ayyaman ma'dudat, ya kalaupun masuk neraka paling berapa hari. Na'udzubillah. Kita bukan kayak Yahudi kan, sehari pun nggak mau kita masuk neraka. Kita pinginnya jadi orang-orang JTL, ya Pak, ya, jannah tembak langsung. Itu mudah-mudahan. Nah, tapi ada ini orang-orang yang dia harus lewat neraka dulu sampai batas waktu Allah sudah memandang dosanya habis terbakar, baru dia berhak pindah ke surga. Ini semua sudah pindah ke surga. Nah, ketika sudah tinggal penghuni neraka yang asli nih, ya, Allah izinkanlah dedengkot setan yaitu iblis berkhutbah. Apa isi khutbahnya? Isi khutbahnya, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian tetapi aku menyalahinya. Nah, jadi kalau sudah di neraka nanti, barulah si iblis ngaku terus terang bahwa dia tukang menebar janji palsu, gitu. Kalau di dunia nggak pernah dia bilang janji saya palsu nih, enggak. Oh, dia yakinkan manusia untuk percaya bahwa janji-janjinya itu penuh dengan kesungguhan, penuh dengan kejujuran. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi di sana nanti dia akan bilang terang-terangan, Allah dulu kasih janji sama kalian dan Allah penuhi janjinya. Sedangkan aku dulu ngasih janji sama kalian tapi aku ingkari, ya, aku menyalahinya. Terus dia katakan apa selanjutnya?
wa ma kana li 'alaikum min sultanin, dan sekali-kali aku tidak punya kuasa ya atas kalian, terhadap kalian waktu di dunia dulu. Jadi ketahuilah, iblis itu, setan itu nggak punya kuasa sama kita, Pak. Dia nggak punya kuasa, dia lemah pada dasarnya. Yang dia miliki apa? Kecuali ya, melainkan sekedar aku menyeru kalian lalu kalian patuhi seruanku. Jadi yang setan, iblis miliki itu cuman kemampuan mengajak, Pak, menyerukan, membisikkan, mengundang, itulah. Terus yang jadi masalah apa? Kita mau penuhi seruannya, ajakannya, bisikannya, undangannya. Dia ngaku dia nggak punya kuasa, dan Allah sudah bilang di dalam surat An-Nisa ya, inna kaida syaitani kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat lemah. Jadi kalau Allah sudah bilang tipu daya syaitan lemah, kalau kita tetap jadi korbannya syaitan, artinya kita lebih lemah lagi dari dia. Salahnya kita, kenapa membiarkan diri lemah ya, sehingga kita nurut sama ajakan jahatnya, penuh tipuannya syaitan itu. Terus apa kata dia selanjutnya? Fala talumuni walumu anfusakum. Oleh karenanya jangan kalian cerca aku, tapi cercalah diri kalian sendiri. Kira-kira perasaan penghuni neraka dengerin khutbah yang bagian ini gimana perasaannya, Pak? Hah? Kata anak muda sekarang, gondes berat, Pak. Gondes banget, gondok banget kan? Kesel banget, kurang ajar loh, ya. Terus apa dia bilang lanjutan khutbahnya, terus dia bilang apa? Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Ya, aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian sekarang ini di neraka ini, sementara kalian sekali-kali nggak bisa menolong aku. Gitu. Kita sama-sama di dalam keadaan yang terpuruk begitu. Nah, yang berikutnya ini nyakitin lagi nih. Dia bilang apa? Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan kalian mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau bicara tahu, Pak, iblis tuh tahu betul yang namanya syirik itu batil. Dia tahu betul. Makanya sekali lagi saya ingatkan, Pak, jangan menghormati orang semata-mata berdasarkan ilmunya. Karena kalau bicara ilmu, iblis juga berilmu. Gitu. Tapi hormatilah orang berdasarkan kesesuaian antara ilmu dengan amalnya. Itu kunci, Pak. Makanya dikenal dalam istilah Islam ini ada ulama khair, ada ulama su, ada ulama yang baik, ada ulama yang buruk, Pak. Ulama yang baik itu yang mana? Yang antara ilmu yang dia sebarkan dengan perilakunya connect, Pak. Kalau ulama su' yang mana? Antara ilmu sama amal berseberangan jauh. Dan kadang-kadang dia bisa ngomongnya berubah-ubah, Pak, nggak jelas. Sekarang bilang haram, ya kan? Tinggal besok bilang halal. Kita jadi bingung sendiri. Perasaan dulu Ustadz yang bilang haram, kok sekarang Ustadz bilang halal? Ini gimana ceritanya, Ustadz? Ya kan keadaannya sudah berubah. Keadaan apa yang berubah? Keadaan dia yang berubah. Dulu dia masih istiqomah, dulu dia masih beriman kepada Allah. Sekarang dia lebih beriman kepada taghut. Itu masalahnya, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah semoga khutbah ini cuman kita dengar di dunia saja, Pak. Cukup kita dengar sekarang, kita ambil pelajaran, jangan kita membiarkan diri kita terperangkap dalam bisikan-bisikan iblis. Sudah pukul 1, kita cukupkan sampai sekian. Lagi-lagi materinya belum berakhir, ya kan, karena zuhurnya sekarang sudah lewat jam 12, jadi waktu kita singkat sekali. Mudah-mudahan dengan izin Allah bulan depan kita teruskan lagi materi ini. Kita akhiri mari dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.